Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret! Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Roh jahat, enyahlah. Renungan oleh Romo Athanasius Marianto Viti Eka, Okar. Setan ada di dalam bait Allah, di tempat kudus, tempat manusia beriman, beribadah, dan mendengarkan firman. Setan hadir. Sedangkan orang Katolik sudah dibaptis dan resmi menjadi anggota gereja, masih malas ke gereja. Siapakah yang lebih rajin ke gereja? Orang Katolik KTP atau setan? Setan adalah musuh Allah. Kepentingan setan selalu bertentangan dengan kepentingan Tuhan. Tapi setan mengenal Tuhan dengan sangat baik. Penginjil Lukas mengisahkan kepada kita peristiwa pengajaran dan pengusiran setan oleh Yesus di dalam bait Allah. Oleh karena kuasanya, Yesus tidak hanya membuat banyak orang yang mendengarkannya takjub dan kagum, tapi juga membuat setan lari ketakutan. Sungguh, Yesus penuh kuasa. Pertanyaannya, apakah kita yakin akan kuasa yang luar biasa itu? Memiliki identitas sebagai orang Katolik karena telah dibaptis tentu saja tidak cukup. Kalau kita tidak menghidupi identitas ini dengan setiap hari membaca dan merenungkan firman Allah, maka kita pasti rapuh. Bahkan di dalam gereja pun kita masih digoda untuk tidur saat misa, mengotak-atik handphone, atau bahkan mengobrol dengan teman sepanjang misa. Lalu apa bedanya kita dengan roh jahat? Lebih jauh, kerapuhan kita juga akan tampak di dalam hidup setiap hari. Orang menjadi mudah putus asa, mudah menyalahkan Tuhan, atau bahkan pada akhirnya menyangkal adanya Tuhan. Virus roh jahat ini sedang melanda umat beriman saat ini. Lalu bagaimana cara kita melawannya? Kita perlu berjaga-jaga, dengan setia mendengarkan Tuhan, supaya firman-Nya yang penuh kuasa menguatkan kita untuk mengusir semua roh jahat dari dalam hati dan pikiran kita. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.